sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama Ibu Rani Meliana Effendi. Kali ini Ibu akan mengajar matematika wajib kelas 10. Materi kita hari ini adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu KD pembelajaran kita hari ini. KD itu adalah kompetensi dasar. Silahkan kalian baca ya. Nilai mutlak. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Definisi. Bisa kita lihat, nilai mutlak X sama dengan X positif jika X besar sama dengan 0. Negatif X jika X kecil dari 0. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Coba kita lihat contoh soal. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Kita lihat garis bilangan. Positif 3 itu berarti arahnya ke kanan. Jaraknya sebanyak 3. Karena 3 besar dari 0 dan 3 adalah bilangan positif, ingat kembali definisi yang Ibu sampaikan tadi. Jika nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Jadi nilai mutlak 3 itu sama dengan 3 atau dirinya sendiri. Perhatikan soal yang nomor 2, nilai mutlak 0 sama dengan 0. Kita lihat garis bilangan, berarti nilai mutlak 0 sama dengan 0, berarti dia tetap atau diam di tempat. Karena 0 sama dengan 0 dan 0 adalah bilangan positif, seperti definisi yang Ibu katakan tadi, apabila nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Untuk soal yang nomor 3, nilai mutlak negatif 4 itu sama dengan 4. Perhatikan garis bilangan. Berarti negatif 4 itu jaraknya 4 mengarah ke kiri atau ke arah negatif. Karena negatif 4 kecil dari 0 dan negatif 4 adalah bilangan negatif, ingat kembali definisi. Jika nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Jadi, nilai mutlak negatif 4 itu sama dengan 4 atau lawan dari negatif atau bilangan itu sendiri. Contoh menggunakan definisi untuk menentukan nilai mutlak. Yang pertama, tentukan nilai mutlak X ditambah 2 untuk X bilangan real. Itu udah Ibu tulis definisinya di bagian atas. Dapat kita selesaikan jika X-nya itu bilangan positif. Jadi, X ditambah 2 itu besar sama dengan 0. X besar sama dengan 0, berarti positif 2 yang di bagian kiri, kalau dipindah ruaskan ke kanan, dia akan menjadi negatif. Berarti 0 dikurang 2 itu hasilnya negatif 2. X besar sama dengan negatif 2. Apabila negatif X, kita masukkan dia ke negatif X, berarti negatif dikali X ditambah 2 itu kecil dari 0. Negatif kita kalikan dengan X atau perkalian pelangi. Negatif dikali X itu negatif X. Negatif dikali positif 2 itu negatif 2, kecil dari 0. Kita turunkan negatif X, kecil dari 0, negatif 2 pindah ruas ke kanan menjadi positif 2.
turun negatif X kecil dari 0 ditambah 2 itu 2. Berarti dapat kita cari nilai X-nya. Berarti nilai X kecil dari 2 per negatif 1. Jadi 2 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 2, atau X kecil dari negatif 2. Pembuktian, kita coba buktikan apabila X-nya besar sama dengan min 2, yang kita dapatkan nilai X yang pertama. X-nya itu besar sama dengan min 2, berarti itu bisa negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita coba ke X-nya sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke nilai mutlak atau persamaan nilai mutlak, berarti X ditambah 2, kita ganti nilai X-nya itu sama dengan minus 1. Minus 1 ditambah 2 itu sama dengan 1. Apakah terbukti? 1 itu besar sama dengan negatif 2? Terbukti. Kita lihat untuk X kecil dari minus 2. X kecil dari minus 2 itu adalah minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Kita coba ambil untuk X sama dengan minus 3. Kita masukkan dia ke persamaan. Kita ganti nilai X-nya itu dengan minus 3. Jadi minus 3 ditambah 2 itu sama dengan minus 1. Apakah betul nilai X-nya itu negatif 1 itu kecil dari minus 2? Betul, jadi terbukti. Perhatikan soal nomor 2. Tentukan nilai mutlak 2X ditambah 3 untuk X bilangan real. Kita coba selesaikan. 2X ditambah 3 itu besar sama dengan 0. Sesuai definisi, X positif jika X besar sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 3 besar sama dengan 0. Kita turunkan 2X, positif 3 pindah ke ruas kanan itu menjadi negatif 3. X besar sama dengan minus 3 per 2. Untuk definisi negatif X, jadi negatif dikali 2X ditambah 3 itu kecil dari 0. Negatif kita kalikan ke dalam, negatif dikali 2X itu negatif 2X. Negatif dikali positif 3 itu negatif 3, kecil dari 0. Kita turunkan negatif 2X. Negatif 2X kecil dari 3. Kenapa 3? Karena negatif 3 pindah ruas ke kanan itu menjadi 3. Jadi hasilnya X kecil dari negatif 3 per 2. Jadi nilai X besar sama dengan minus 3 per 2 dan X kecil dari minus 3 per 2 memenuhi persamaan nilai mutlak 2X ditambah 3. Sampai di sini paham? Kita masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi setiap persamaan berikut. Nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 8. Sesuai definisi yang kita pelajari, nilai mutlak X dikurang 5 untuk positif X dikurang 5 jika X-nya besar sama dengan 5. Apabila negatif X dikurang 5 jika X kecil dari 5. Kita coba selesaikan. Untuk X besar sama dengan 5. X dikurang 5 sama dengan 8, turun X sama dengan 8, minus 5 pindah ruas ke kanan menjadi positif 5. X sama dengan 8 tambah 5 itu 13. Apakah betul X sama dengan 13 itu besar sama dengan 5? Betul, terbukti. Kita lihat, untuk X kecil dari 5, negatif X ditambah 5 sama dengan 8. Asal mula negatif X ditambah 5 sama dengan 8 itu berasal dari perkalian pelangi.
negatif dikali X itu negatif X, negatif dikali negatif 5 itu positif 5 di bagian yang berwarna kuning. Perhatikan. Selanjutnya kita turunkan negatif X sama dengan 8, positif 5 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 5. Negatif X sama dengan 8 dikurang 5 yaitu sama dengan 3. X sama dengan 3 dibagi minus 1 sama dengan minus 3. Jadi nilai X sama dengan 13 dan X sama dengan minus 3 itu memenuhi persamaan nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 8. Untuk lebih mahirnya, silahkan kalian kerjakan contoh soal ini dan boleh kalian kirim ke WA Ibu. Sebelum kalian mengerjakan soal ini, kalian harus merangkumnya dulu ke dalam catatan kalian. Oke? Sekian video pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Dalam pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih.